Iya, saat ini baru mau cuci mobil ya, weekend hari Sabtu. Ternyata masih istirahat, jadi ya sambil nunggu ya sekitar setengah jam, saya mau bikin video aja, bikin konten buat YouTube ya. Ya, di video ini saya mau ngobrol sedikit tentang uh, GPL ya, tentang lisensi open source yang di WordPress dan tentang etis nggak etis gitu ya. Ini menurut saya bukan pakar hukum, jadi saya sama sekali ya sebenarnya nggak benar-benar paham sampai gimana gitu ya di tentang lisensi ini, tapi ya saya mau share aja tentang apa yang saya tahu itu yang menurut saya itu benar gitu ya. Jadi GPL itu adalah lisensi open source yang dipakai oleh WordPress dan dipakai oleh banyak open source yang lainnya. Kalau nggak salah Linux juga pakai lisensi GPL. Jadi lisensi GPL itu kalau permainan katanya itu dibilangnya itu lisensi copyleft ya. Jadi kan kalau ada copyright itu kan kita harus minta izin ke yang pemilik dari right-nya itu, right di sini udah hak gitu ya, untuk menggunakan merek itu atau produk tersebut gitu. Sedangkan copyleft itu ya permainan kata itu jadi sebaliknya ya, kita dibebaskan untuk menggunakan produk itu semau kita gitu ya. Tapi ya di WordPress sendiri atau di GPL itu sendiri sebenarnya tuh nggak benar-benar bebas. Jadi kebebasan itu kebebasan yang mengikat. Kebebasan itu adalah kebebasan yang mengikat gitu ya. Bahwa itu kebebasan ini diwajibkan juga untuk semua software bawaannya itu juga. Jadi misalnya Windows itu open source, berarti aplikasi-aplikasi yang ada di Windows juga harus open source selama aplikasi itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi aplikasi yang hanya bisa untuk digunakan oleh aplikasi yang hanya bisa digunakan oleh Windows, otomatis harus GPL juga. Jadi di sini dalam konteks WordPress itu themes dan plugins itu kan sama-sama nggak bisa diinstal sendiri tanpa WordPress. Jadi themes dan plugins itu secara hukumnya, secara GPL-nya itu, secara lisensinya itu wajib untuk menggunakan lisensi GPL. Walaupun demikian, sebenarnya bisa juga kita menggunakan lisensi split license ya, karena hal-hal seperti gambar dan desain itu bisa dilisensikan sendiri gitu, misalnya file CSS-nya gitu ya, karena file CSS itu kan sebenarnya bisa berdiri sendiri, bisa digunakan untuk file HTML misalnya, tapi secara fungsi-fungsinya semuanya wajib untuk menggunakan GPL. Oke, pindah lokasi ya. Mungkin banyak yang bertanya ya, sebenarnya memang banyak yang bertanya, boleh nggak sih kalau kita itu membagikan produk premium ya, misalnya premium theme atau premium plugin, boleh nggak sih dibagikan secara gratis atau bahkan dijual lagi gitu ya? Jawabannya adalah boleh. Jadi tergantung dari masing-masing theme shop, tapi kalau memang itu full GPL itu diperbolehkan untuk membagikan dan itu tidak melanggar hukum gitu ya. Karena memang ini adalah produk open source. Terus mungkin ada yang akan bertanya lagi ya, etis nggak sih gitu? Kalau kita membagikan produk premium, dan jawabannya sangat etis gitu. Jadi ya memang ini adalah produk yang bisa dibilang open source. Jadi memang dari lisensinya sendiri itu memang dibebaskan penggunanya untuk menggunakan semau mereka gitu ya, digunakan dan boleh didistribusikan lagi dengan gratis gitu. Selama itu tetap mengikat ya, selama itu distribusikan sebagai open source juga gitu ya, jadi jangan diotak-atik lisensinya itu sendiri gitu. Jadi misalnya kalau kita beli produk open source gitu misal, terus kita ganti labelnya, terus kita jadiin closed source, jadi copyright gitu, di copyright sama kita, itu nggak boleh, karena memang dari segi open source sendiri itu mengikatnya di situ. Jadi itu lisensi yang mengikat, yang sangat mengikat sekali. Jadi kita nggak bisa juga versi selanjutnya kita di closed source gitu ya. Kita menggonta-ganti lisensi itu juga nggak bisa. Hari ini saya mau open source, mungkin besok minggu depan saya mau ganti menjadi copyright gitu ya, itu nggak bisa. Dan kenapa kok etis ya? Karena hal seperti itu. Jadi kalau misalnya kita kasih contoh, misalnya kita tuh diundang ke kawinan ya, prasmanan untuk makan bareng gitu ya. Terus ada yang nambah, kan itu makan prasmanan dan boleh gitu ya makan, ada yang nambah, masa kita mau bilang jangan nambah, itu kan nggak etis gitu. Sebenarnya itu kan sangat etis sekali ya, boleh memang diundang ke sana untuk makan sepuasnya ya silahkan makan gitu. Kalau ada yang bilang
wah jangan nambah gitu makannya, atau jangan makan, atau jangan ambil makanan kelihatannya mahal gitu ya. Itu sangat salah, karena Anda diundang ke sana untuk makan gitu, untuk berpartisipasi di pesta open source ini gitu kan ya. Jadi ya itu aja sih dari saya mungkin ya. Oh ya, tapi ya dari WordPress sendiri itu secara historis memang sangat mendukung yang full GPL ya, themes atau plugin premium yang full GPL. Dulu bahkan ada kasus ya kalau nggak salah itu themes yang nggak mau untuk full GPL, kalau nggak salah namanya Thesis atau apa ya, itu salah satu theme yang cukup besar saat itu. Dan mereka nggak dapat dukungan dari WordPress gitu, mereka nggak bisa sponsorin WordCamp, mereka nggak bisa benar-benar masuk ke komunitas gitu ya. Sedangkan tim-tim yang full GPL seperti Genesis ataupun Divi kalau nggak salah juga full GPL ya dari dulu ya. Saya kurang tahu juga, tapi ya mereka mendapatkan dukungan penuh dari komunitas WordPress itu sendiri gitu ya, dan juga dari foundernya WordPress. Jadi ya kalau saya sarankan sih kalau mau bikin plugin premium atau theme premium, gunakan full GPL lisensinya. Karena memang ini adalah pengguna WordPress itu pengguna open source. Jadi secara apa ya, semangatnya apa? Secara spiritnya itu memang spirit open source gitu. Kita ada untuk berbagi gitu. Semua yang nulis di WordPress tuh memberikan update dan lain sebagainya, dan menulis kode untuk bug fix, menulis untuk fitur baru dan lain sebagainya, itu mereka memang mengharapkan kerjaan mereka bisa digunakan oleh orang sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi ya sepertinya selalu open source. Dan satu lagi yang perlu diingat, GPL itu adalah lisensi untuk mendistribusi. Jadi kalau misalnya Anda membuat sebuah website untuk klien dan membutuhkan misalnya gambar-gambar yang perlu lisensi khusus, atau memerlukan misalnya library misalnya JavaScript atau apa yang tidak full open source gitu, itu nggak apa-apa, karena Anda kan tidak mendistribusikan produk tersebut gitu ya. Ketika Anda mendistribusikan produk tersebut, jadi saya sangat sarankan untuk full GPL. Karena memang di WordPress yang komunitasnya memang suka GPL-nya gitu ya. Ya, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan tentang GPL, walaupun saya dari awal saya sudah bilang saya bukan pakar hukum ya, saya akan coba jawab semampunya. Terima kasih.